what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. Gokil sih, debut Junior Dos Santos di acara pembuka MVP MMA 1 malah berubah jadi mimpi buruk brutal. Mantan raja kelas berat UFC itu awalnya kelihatan pede banget mau bikin gebrakan di Intuit Dome Los Angeles. Bahkan di awal ronde, JDS sempat kasih sinyal kalau dirinya belum habis. Tendangan low kick-nya bikin Robelis Despain lumayan keganggu. Terus ada juga pukulan kanan balasan yang sempat bikin publik mikir, wah jangan-jangan JDS masih punya taji. Tapi masalahnya, lawan yang dihadapin kali ini bukan petarung sembarangan. Robelis Despain datang dengan postur monster, tinggi menjulang, jangkauan tangan absurd, dan power yang emang udah terkenal berbahaya sejak dari karate combat. Begitu dia mulai nyaman dengan ritme pertarungan, arah duel langsung berubah total. Despain kelihatan sengaja ngajak JDS main di jarak dekat. Tangan diturunin kayak nantang buat adu pukul. JDS sempat coba cari celah lewat takedown karena itu selama ini dianggap titik lemah Despain. Tapi ternyata mantan atlet Olimpiade itu udah jauh lebih siap. Upaya grappling berhasil dipatahkan dan dari situ petaka mulai datang. Di menit kedua ronde pertama, boom! Hook kiri telak langsung masuk ke kepala JDS. Belum sempat pulih, straight kanan nyusul keras banget sampai badan veteran Brasil itu ambruk ke sudut ring. Despain-nya nggak kasih ampun, serangan lanjutan langsung dihujanin sampai wasit turun tangan menghentikan laga. Ironisnya, sebelum pertandingan ini JDS sendiri ngomong kalau dia emang selalu cari kemenangan KO dan merasa MVP sengaja nyodorin Despain demi bikin tontonan brutal buat kamera. Yang terjadi, memang jadi pertarungan brutal, tapi dirinya justru jadi korban highlight knockout malam itu. Padahal sebelumnya JDS sempat bangun harapan baru setelah menang 2 kali di Gamebred Bare Knuckle MMA. Banyak yang mulai percaya kalau di usia 42 tahun dia mungkin masih punya satu momen kebangkitan terakhir. Tapi kekalahan ini kayak jadi tamparan keras bahwa dunia heavyweight sekarang udah beda. Dan this fake, dia baru aja bikin. Saladine Parnasse benar-benar datang ke MVP MMA 1 bukan buat main-main. Di event yang tayang di Netflix itu, petarung asal Prancis ini sukses bikin statement brutal setelah ngabisin Kenneth Cross lewat TKO ronde pertama di Los Angeles. Dan parahnya lagi, Parnasse kelihatan beda level hampir sepanjang pertarungan. Dari awal duel sebenarnya Cross coba buka serangan duluan lewat low kick, tapi kesalahan kecil itu langsung dibayar mahal. Parnasse nangkep kakinya, banting ke matras, lalu langsung nyamber dengan rentetan pukulan cepat yang bikin Cross harus kerja keras bertahan hidup. Walau sempat bisa bangkit dan balik berdiri, tekanan dari Parnasse nggak pernah benar-benar hilang. Mereka sempat adu clinch dan jual beli posisi di dekat pagar oktagon. Cross beberapa kali mencoba menekan dan cari momentum, tapi setiap situasi, gontok-gontokan malah bikin Parnasse makin nyaman. Timing takedown-nya rapih, kontrolnya tenang, dan transisinya bikin Cross terus dipaksa mikir bertahan daripada menyerang. Saat adu pukulan di jarak dekat juga kelihatan jelas siapa yang lebih tajam. Dua-duanya memang sama-sama masukin pukulan kiri kanan, tapi serangan Parnasse jauh lebih bersih dan lebih berat. Setiap kombinasi yang masuk bikin tekanan ke Cross makin numpuk. Yang paling ngeri datang waktu Parnasse berhasil ambil posisi belakang dan ngunci body triangle. Dari situ Cross kayak masuk mode bertahan total. Dipukul terus dari berbagai arah, dipaksa jatuh lagi, lalu dihajar tanpa henti saat coba bangkit. Cross sempat berusaha berdiri di dekat pagar oktagon, tapi kondisinya udah berantakan kena bombardir pukulan badan dan kepala. Akhirnya penutup brutal itu datang juga. Sebuah body shot keras bikin tenaga Cross langsung drop. Belum selesai sampai situ, pukulan kanan ke kepala dari belakang langsung jadi akhir semuanya. Wasit masuk di menit keempat ronde pertama dan Parnasse resmi menang TKO. Francis Ngannou balik lagi ke MMA dan hasilnya tetap serem kayak monster yang belum kehilangan tenaga sedikit pun. Di event perdana MVP MMA di Los Angeles yang tayang di Netflix hari ini, mantan raja kelas berat UFC itu sukses ngabisin Philip Lins lewat KO ronde pertama dengan cara yang brutal banget. Dan makin gila karena ini jadi bukti kalau sejak cabut dari UFC, aura predatornya masih belum luntur sama sekali. Banyak orang emang penasaran gimana kondisi Ngannou setelah sibuk nyari duit besar di dunia tinju lawan Tyson Fury dan Anthony Joshua. Tapi ternyata begitu balik ke kandang MMA, powernya masih bikin ngeri. Lawannya kali ini Philippe Lins, veteran UFC dan PFL juga, tapi dari awal emang banyak yang nganggep dia underdog berat. Bel pertarungan baru jalan sebentar, kembang api langsung meledak.
Ngannou nyambut tekanan agresif dari Lins dengan lutut keras ke kepala yang bikin arena langsung heboh. Tapi salut juga buat Lins, dia nggak langsung ciut. Tetap maju, tetap nekat nyoba takedown buat matiin power si Predator. Masalahnya, narik badan Ngannou ke bawah itu kayak nyoba ngerobohin tembok beton. Badannya terlalu kuat dan terlalu kokoh buat dijatuhin. Begitu duel balik berdiri, Francis mulai ngambil alih total. Jab dan pukulan jarak jauhnya terus masuk, sementara Lins kelihatan makin kesulitan baca ritme serangan. Memang sempat ada uppercut kanan dari Lins yang lumayan nyangkut, tapi itu nggak cukup buat bikin Ngannou mundur atau goyah. Dan ya, akhir brutal itu akhirnya datang juga. Ngannou ngeluarin uppercut kiri cantik yang langsung bikin Lins tumbang KO. Clean, cepat, dan sadis. Satu pukulan yang langsung nutup malam buat lawannya. Sekarang rekor Francis jadi 19-3 dan pembicaraan langsung liar kemana-mana. Banyak yang mulai mikir soal siapa lagi yang cukup berani buat masuk kandang lawan monster Kamerun ini. Apalagi habis laga, kamera sempat nunjukin Jon Jones di meja siaran. Francis juga terang-terangan bilang dia yakin pertarungan lawan Jones masih bisa kejadian sebelum mereka pensiun. Kalau duel itu beneran terjadi someday, fix dunia MMA bakal meledak. Karena sampai hari ini, pertanyaan soal siapa heavyweight paling mengerikan generasi ini masih belum benar-benar terjawab. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. Pertarungan Mike Perry lawan Nate Diaz di co-main event MVP MMA 1 benar-benar jadi tontonan brutal yang penuh darah, tekanan, dan chaos khas dua petarung paling bengal di dunia combat sports. Duel ini bukan sekadar comeback MMA biasa loh, ini kayak perang dua manusia yang karirnya sama-sama sempat nyasar ke dunia tinju setelah cabut dari UFC. Mike Perry datang dengan aura King of Violence dari BKFC, sementara Nate Diaz tetap membawa nama besar dan gaya tengaknya yang udah jadi ciri khas sejak lama. Tapi begitu pertarungan dimulai, kelihatan banget Perry datang dengan niat buat ngerusak badan Diaz dari awal. Perry langsung tampil agresif. Pukulan kanan, siku di clinch, sampai lutut ke tubuh terus menghantam. Diaz memang masih punya boxing khas Stockton dengan jab dan kombinasi yang licin, bahkan sempat ngelempar Perry ke kanvas dan cari posisi berbahaya di bawah. Tapi tekanan Perry beda level malam itu. Setiap kali masuk jarak dekat, pukulan ke bodi Diaz terus dikirim tanpa ampun. Makin lama kondisi Nate mulai kelihatan kacau, area mata kanannya kebuka dan darah mulai ngalir deras. Tapi kayak biasa, Diaz tetap jalan maju dan tetap ngajak tukar pukulan walau mukanya udah merah semua. Masalahnya, Perry terus nempel kayak truk tanpa rem. Hook ke body, uppercut, lutut, sampai kombinasi kiri kanan terus bikin Diaz makin kehabisan ruang buat bernapas. Masuk ronde kedua situasinya makin brutal. Perry nggak nurunin tempo sama sekali. Dia terus ngejar badan Diaz dan bikin veteran Stockton itu makin berdarah parah. Nate memang masih sempat masukin beberapa kombinasi dan double jab, tapi damage yang diterima terlalu besar. Momen paling gila datang saat Perry nyamber dengan lutut keras yang bikin Diaz jatuh di akhir ronde. Arena langsung pecah. Walau Nate masih pengen lanjut, dokter akhirnya dipanggil buat cek luka di wajahnya. Dan keputusan pahit pun keluar, pertarungan dihentikan. Comeback Ronda Rousey di MVP MMA 1 benar-benar absurd sih. Orang baru juga duduk nyaman di depan layar, pertandingannya malah udah selesai duluan. Gina Carano dibuat nyerah cuma dalam waktu 17 detik. Dan yang bikin makin gila, Rousey kelihatan sama sekali nggak kehilangan insting predatornya walaupun udah lama ninggalin dunia MMA. Begitu bel mulai, Rousey langsung nyeruduk agresif kayak misil loh. Carano sempat coba buka dengan low kick, tapi itu malah jadi jalan masuk buat Rousey. Bukannya pakai lemparan judo khas yang dulu bikin lawan berterbangan di UFC, kali ini dia langsung nyamber double leg dan banting Carano ke matras dengan cepat banget. Dari situ semuanya udah kayak mimpi buruk buat Carano. Rousey langsung ada di posisi mount penuh, sementara Carano sempat coba cari guillotine choke buat bertahan. Tapi lawan petarung sekelas Rousey di posisi bawah itu ibarat ngasih singa kesempatan makan. Dan ya, jurus maut itu keluar lagi. Armbar legendaris milik Rousey langsung terkunci rapi. Carano gak punya pilihan selain tap out cuma 17 detik sejak laga dimulai. Yang lucu sekaligus brutal, waktu selesai pertandingan Carano bahkan kedengeran minta maaf karena gak bisa bertahan lebih lama.
Tapi setidaknya dia masih bisa bilang dirinya lebih awet dibanding dua korban tercepat Rousey di UFC dulu, yaitu Cat Zingano yang habis dalam 14 detik dan Alexis Davis yang tumbang dalam 16 detik. Comeback ini jelas bikin banyak orang sadar satu hal, walaupun udah lama nggak aktif, aura rowdy Ronda Rousey ternyata masih serem banget buat dunia MMA wanita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.